Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah kesehatan ternak. Hari ini kita membahas Newcastle disease, avian influenza, swine influenza, infectious bronchitis, dan infectious brucellosis. Jadi kalau Newcastle disease ini sering juga disebut penyakit ND ya, kemudian atau tetelo, kemudian avian influenza, disebut juga flu burung, swine influenza, flu babi, kemudian ada infectious bronchitis, IB, disebut IB kadang ya. Kemudian ada infectious brucellosis atau kumboro. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang pertama adalah Newcastle disease atau disebut ND. Penyakit ini paling lazim disebut di Indonesia itu sebutannya adalah tetelo. Jadi di Indonesia pertama kali ditemukan pada tahun 1926 ya oleh Craneveld, dan waktu itu katanya karena menyerupai pes ayam, mungkin gejalanya sama ya, misalnya sayapnya terjatuh ke bawah, kemudian lehernya terpelintir. Katanya itu mirip seperti pes ayam. Jadi dahulu dicurigai uh, adalah penyakit pes ayam sehingga disebut pseudovogelpest, disebut pes ya, karena menyerupai pes ayam. Kemudian pada tahun 1927 Doyle memberi nama Newcastle disease yang merupakan berasal dari nama tempat ya, Newcastle ya di Inggris ya, Newcastle Tyne, tempat terjangkit penyakit serupa. Jadi penyakit sejenis ini terjadi di sana, dan setelah diketahui penyebabnya siapa, akhirnya adalah pengertian Newcastle disease. Ini gejala klinisnya berupa gangguan pernafasan, pencernaan, dan saraf yang disertai dengan mortalitas yang tinggi. Ini merupakan salah satu jenis penyakit yang sangat-sangat ditakutkan oleh peternak ayam broiler ya. Hingga saat ini juga misalnya bahkan misalnya umur 3 hari DOC atau bahkan dari hatchery, perusahaan penetasan ayam sekalipun sudah diberikan jenis vaksin ND ini karena memang sekali mewabah kematiannya bisa sangat tinggi, bisa menyebabkan kerugian yang sangat fatal seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi penyebabnya adalah virus NDV, Newcastle disease via virus, ya NDV, disingkatnya NDV. Kemudian ini merupakan avian paramyxovirus tipe 1. Jadi ada beberapa jenis virus ini ya, APMV1. Paramyxovirus tipe 1. Ini merupakan salah satu dari 11 jenis PMV atau paramyxovirus patogen pada unggas. Jadi sebenarnya jenis virus itu kan banyak sekali. Jadi ini merupakan di beberapa paramyxovirus ini, yang paramyxovirus tipe 1 ini merupakan salah satu dari 11 jenis virus seperti ini pada unggas ya, yang merupakan patogen. Kemudian penyebarannya mulai dari Asia dan Afrika. Jadi yang saya cek di informasi terbaru ya, kalau nggak salah itu tahun 2019, katanya sumber mengenai situs penyakit hewan ya, penyakit terutama di sini unggas. Jadi katanya kalau di Amerika ini, misalnya di Kanada, di Amerika Serikat itu penyakit seperti ini tidak ada. Jadi masih perlu kita bahas lebih dalam ya. Tetapi katanya uh, update mengenai Newcastle disease ini sampai 2019 itu katanya di Amerika tidak ada. Dan terutama yang saya pasti yakin melihat itu di antara Kanada dan Amerika Serikat. Kemudian jadi ini lebih umum di Asia hingga Afrika ya, benua yang semacam ke barat lah. Jadi ke timur itu ke timur ini, jadi ke barat itu katanya penyakit ND ini tidak ada. Atau mungkin bisa jadi jenis penyakit yang hampir serupa bisa jadi. Tetapi informasi seperti itu yang saya baca akhir-akhir ini mengatakan bahwa di Kanada dan Amerika Serikat itu penyakit ND tidak ada. Oke, kemudian pencegahan sudah jelas untuk vaksinasi, pencegahan ya. Tetapi kalau untuk pengobatan sudah pasti kita tahu tidak ada pengobatan untuk virus karena memang reaksinya berbeda ya sama bakteri misalnya. Jadi kalau ini vaksinasinya biasanya adalah vaksin B1, Hirschner, dan Lasota. Tidak menciptakan imunitas steril. Jadi yang pertama dulu kita tahu B1 atau Hirschner itu diberikan pada umur DOC misal 1 hari sampai 3 hari. Kemudian yang Lasota diberikan setelah umur 21 hari ke atas seperti itu. Dan ini katanya tidak menciptakan imunitas steril. Jadi kalau terakhir ini saya kuliah dulu itu informasi seperti vaksinasi ND ini biasanya ada kelipatan-kelipatan tertentu untuk vaksinasi, terutama untuk Lasota ya. Misalnya nanti 7 hari, kemudian tanggal 21 hari, pangkat-pangkat seperti itu ya. Karena memang ini dibilang tidak menciptakan imunitas steril. Jadi berarti meskipun sudah divaksinasi, masih ada tetap ada kemungkinan
uh, terserang penyakit seperti ini. Makanya memang ada vaksinasi tahap kedua, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau penggunaan vaksinnya itu melalui tetes mata, nasal atau melalui rongga hidung. Kemudian kalau untuk masa itu secara keseluruhan ya, biar tidak terlalu, coba bayangkan kalau misalnya ayamnya ada 1000 ekor atau 10.000 ekor. Kalau misalnya divaksinasi satu-satu dari matanya kan butuh waktu yang sangat lama. Jadi biasanya kalau untuk masa ini atau vaksinasi untuk jumlah yang sangat banyak biasanya diberikan melalui air minum atau disemprot atau disiram, gitu ya. Ini kita lihat sebelah kanan ini jenis virusnya. Jadi dibikin bulat ya, beda sama bakteriofage. Kemudian kalau ini ya berbentuk bulat, terus ada itu mirip virus corona ya sebenarnya. Jadi ini virus yang bulat bentuknya. Kita lanjut dulu ya. Oke, ini katanya penularan 3 sampai 4 hari. Penularan virus sudah sama-sama kita tahu. Dari udara sangat mungkin. Dari udara sangat mungkin. Peralatan, baju, sepatu. Walaupun penyakit ini bisa menular melalui udara, tetapi jangkauan wilayahnya tidak terlalu luas, katanya sini. Dan ini katanya virus ini biasanya tidak bertahan lama lebih dari 30 hari pada area yang sudah dinyatakan terjangkit virus ini. Jadi langsung menginfeksi banyak, terus tiba-tiba bisa hilang lagi seperti itu. Tapi bukan hilang total ya. Jadi ini perubahan patologi katanya ada semacam bintik-bintik merah nih. Di ini berarti kalau ini uh, apa namanya ini ventriculus, biasanya ini yang proventriculus ini. Ini sedikit bintik-bintik merah terlihat di sini, ada semacam hemorrhage ya, pendarahan ya. Jadi kalau kita sudah tahu, misalnya ini di gambar sebelah kanan ini ada banyak ayam yang mati. Ini close house sepertinya ya. Di sini kita bisa tahu bahwa penyebarannya, mortalitasnya sangat tinggi. Coba lihat di sini hampir mati semua ini terlihatnya malah. Ini merupakan kasus yang disebabkan oleh ND. Jadi misalnya kita sama-sama tahu lah di close house itu kan misalnya aliran udaranya dipertimbangkan itu. Ketika suatu peternak atau pegawai farm ya dari peralatan baju sepatu sudah terjangkit virus ini, nanti terbawa ke dalam satu kandang close house, kemudian dibawa seluruh ruangan. Maka kasus seperti di gambar kanan ini bisa terjadi. Di sini kelihatan ayamnya mati semua, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian gejala pada ayam yang terkena penyakit ND. Lendir berlebihan pada trakea, karena lendir ini kan menyerang saluran pernapasan juga. Kemudian ada semacam gangguan pernapasan, semacam ngorok ya, pernapasan itu terdengar terganggu seperti itu. Kemudian ayamnya juga lemas dan lesu, sampai itu bahkan apa namanya bisa sayapnya serasa terjatuh gitu loh, tidak ada kekuatan sama sekali. Kemudian nafsu makan menurun, ini berbahaya ya, terutama untuk farm broiler komersial seperti itu. Kalau sempat nafsu makan menurun, maka produktivitasnya tidak bisa dijangkau atau tidak bisa diraih dalam waktu yang seharusnya. Kemudian kalau untuk ayam betina bisa mengalami penurunan produktivitas. Dalam hal ini berarti bertelur ya, bisa penurunan kemampuan bertelur. Kemudian di sini ada feses encer berwarna hijau. Jadi ada terlihat feses berwarna hijau, kemudian kornea mata terlihat keruh. Jadi matanya terlihat semacam ya tidak bening, keruh seperti itu kayak putih gitu ya. Kemudian jenggernya berwarna biru, kemudian sayapnya menurun semacam jatuh gitu loh, karena terjadi kelumpuhan saraf ya. Dalam kondisi parah sampai leher terpelintir itu. Makanya kalau sudah terlihat ayam itu leher yang terpelintir berarti infeksi penyakit ND ini sudah sangat-sangat uh, besar di dalam si unggas tersebut ya. Kemudian pencegahannya, ini kalau kita lihat di sini, kebersihan kandang, sinar matahari yang cukup, kandang kering, tidak lembab, kemudian isolasi ayam terinfeksi, vaksinasi untuk mendapatkan imun dan kekebalan tubuh. Ini bisa kita sebut juga dengan biosecurity ya. Jadi untuk kebersihan kandang misalnya, ini tipe ya kebersihan kandang. Kebersihan kandang ini sudah jelas menjadi informasi biosecurity yang paling wajar kita tahu. Biosecurity mengenai kebersihan kandang. Kenapa menjadi penting? Karena definisi bersih ini kan sudah sangat-sangat spesifik ya. Misalnya kalau memang kita bilang kandang itu bersih total itu mustahil. Namanya kandang pasti kotor. Tetapi kalau memang infeksi bakteri patogen di sana tinggi atau misalnya bakteri patogen di sana bertumbuh banyak, itu berarti tidak bersih. Misalnya kalau kandang kita itu misalnya ada akumulasi feses dan manure segala macam di dalam kandang itu untuk ayam broiler ya. Sebenarnya tidak terlalu parah, tetapi memang kalau memang dari awal sudah seperti itu, maksudnya jangan tiba-tiba lokasi kandang yang kotor kita masukkan ternak yang baru, tidak seperti itu. Misalnya dalam 130 hari pemeliharaan, maka akumulasi feses kan selama itu akan banyak. Tetapi kalau memang si unggasnya dipelihara dari awal,
efek menyebabkan penyakit itu biasanya tidak terlalu tinggi. Kemudian juga di close house kan biasanya juga saya kandang kita sebut di sini. Ada juga penggantian liter, kemudian ada penambahan liter seperti itu bisa berpengaruh. Hal itu juga bisa mengurangi risiko penyebaran penyakit, dalam hal ini adalah ND. Kemudian isolasi ayam terinfeksi. Ini kita sudah tahu bahwa ayam yang sudah terinfeksi virus itu kan tidak bisa diobati. Kita hanya menunggu respon imunnya itu supaya uh, baik dan tidak menyebabkan penyakit atau tidak menimbulkan gejala penyakit seperti itu. Kemudian tujuannya salah satunya adalah supaya ternak yang masih sehat tidak terinfeksi. Oke, kemudian ada vaksinasi kita sudah tahu. Ini untuk menciptakan kekebalan di dalam tubuhnya, untuk pencegahannya. Misalnya farm kita vaksinasi dulu, kemudian ada mewabah virus ND. Maka ternak yang sudah kita vaksinasi itu akan membentuk antibodi tersendiri terhadap si virus ND itu sehingga tidak bisa diserang. Seperti itu ya. Kemudian untuk ND selesai, kita masuk ke avian influenza atau flu burung. Ini katanya bisa menyerang unggas liar maupun unggas peternakan. Dan maksudnya unggas liar di sini bisa saja hewan unggas ya, unggas yang sedang bermigrasi. Kemudian juga jenis unggas yang bermigrasi kan ada banyak, jenis-jenis burung yang bermigrasi banyak. Kemudian ini diketahui zoonosis. Pada manusia dilaporkan pertama kali tahun 1997. Itu varian H5N1. Kemudian H7N9 dilaporkan pada tahun 2013. Ini sempat zoonosis ya. Jadi varian ini yang zoonosis kepada manusia. Kalau kalian tanya, kenapa kira-kira sekarang virus flu burung tidak menginfeksi manusia? Bisa saja kan virus itu selalu berevolusi. Bisa saja memang varian-varian ini sudah berubah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menginfeksi manusia. Kemudian katanya di sini unggas air yang liar, misalnya burung belibis yang bebas ya, terkadang menjadi carrier yang tidak bergejala. Dan ini termasuk migrasi unggas liar seperti itu. Misalnya, salah satu contohnya kita anggap saja kita menggunakan sumber air dari kita ambil sumber air dari danau misalnya ya, untuk peternakan kita. Kemudian ada hewan-hewan misalnya burung belibis ya, burung liar, unggas liar yang bermigrasi dan singgah di sana. Misalnya ternyata tempat itu sudah mengandung virus. Kemudian si unggas tadi, unggas liar itu menjadi carrier. Dia membawa penyakit itu meskipun dia tidak sakit seperti itu. Dia membawa penyakit itu meskipun dia tidak sakit atau tidak menunjukkan gejala penyakit flu burung seperti ini. Tetapi ketika kita mengambil air segala macam dari sana atau kontak dengan ini melalui udara segala macam, bisa saja si unggas kita bisa terkena. Jadi penyebabnya si virus flu burung ini adalah tipe A, orthomyxoviruses. Jadi alpine influenza virus. Ini ada dua ya. Alpine influenza virus atau influenza virus ada dua ya. Tapi itu tipe A orthomyxovirus, itu jenis virusnya. Oke, kita lanjutkan. Avian influenza ini ada dua virulensi ya, bisa virulensinya rendah atau virulensinya tinggi. Jadi kalau virulensi kan sudah tahu tingkat keparahan suatu penyakit seperti itu. Kalau virulensinya rendah, virus ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan, lendir dari rongga hidung, pembengkakan rongga hidung bisa terjadi seperti itu. Karena memang virus ini menyerang saluran pernafasan. Kemudian pada unggas betina terdapat penurunan produksi telur, penurunan kesuburan, gangguan pada oviduk dan saluran pencernaan. Kita bisa melihat di sini bahwa ternyata virus ini bisa mempengaruhi, meskipun dia menyerang saluran pernafasan, tapi ternyata juga bisa berpengaruh buruk pada saluran reproduksi dan saluran pencernaan. Kemudian untuk yang virulensinya tinggi, nekrosis pada pial dan jengger sebelah kanan bawah ya, itu nekrosis, itu semacam perubahan warna itulah, itu menandakan sakit ya, terinfeksi virus ini. Kemudian perubahan warna kaki seperti gambar yang di atas. Kemudian saluran pencernaan dan otot akibat hemorrhage internal. Ini perubahan-perubahan warna ini sebenarnya karena ada luka di dalam seperti itu, sehingga terlihat keluar itu semacam luka dari dalam. Itu kan ada perubahan warnanya juga terlihat di sini. Kemudian ada paralysis, sayap tidak berdaya. Ini bersama juga dengan avian influenza, dengan Newcastle disease ya. Jadi sayapnya itu langsung terjatuh seperti itu, seolah-olah tidak ada kekuatan untuk mengangkat sayapnya gitu. Kemudian ini penularannya bisa melalui feses, cairan, liur, dan darah. Selain menular melalui feses, cairan, dan liur dan darah ya, kalau ini mungkin ke sesama unggas ya. Misalnya dalam satu farm ada yang terinfeksi avian influenza, terus seekor ternak itu berlarian atau berjalan di sekitar kandang itu, maka virus ini akan tersebar ke seluruh kandang dan bisa
menular ke temannya yang lain seperti itu. Kemudian karena ini bisa juga zoonosis seperti tadi ya, meskipun sekarang memang ceritanya atau kasus seperti ini sudah tidak terdengar, tetapi kalau ini penularan ke manusia itu bisa melalui menyentuh unggas yang terinfeksi, hidup atau mati. Makanya kalau diingat dulu, kalau ada ketika virus ini masih ini ya, ada kasus zoonosis, ketika ada unggas yang dicurigai atau diyakini sudah terinfeksi virus flu burung, maka biasanya ditangani misalnya seperti pakai APD ya. Jangan menyentuh ayam secara langsung, kemudian langsung dibawa ke tempat penguburan atau dibakar dulu, seperti itu. Karena gimana? Menyentuh hidup atau mati, menyentuh si unggas itu hidup dalam posisi hidup atau mati, maka kita kemungkinan bisa terserang atau terinfeksi virus tersebut. Kemudian kontak dengan cairan tubuh unggas yang sakit, misalnya ludah atau tidak sengaja menghirup percikan cairan tubuh tersebut. Nah, kita kan bisa ayam juga bisa seolah-olah seperti batuk gitu loh. Misalnya dia semacam mengepaskan kepalanya gitu ya. Itu juga bisa mengeluarkan cairan-cairan yang ada di saluran pernapasannya. Kemudian juga cairan tubuhnya termasuk ya. Misalnya dia minum tempat pakan, misalnya kita terus memegang itu semua bisa berakibat infeksi ke kita. Kemudian ada konsumsi daging atau telur yang tidak dimasak sempurna. Jadi seperti kita tahu ya, dulu meskipun ada virus flu burung, tetapi kita tidak diminta untuk tidak takut untuk mengonsumsi daging unggas. Karena apa? Kita kan tahu kalau dimasak dengan sempurna sebenarnya virusnya mati, terutama sampai udah di atas 75 derajat Celcius ya. Maka virusnya mati. Sehingga kalau unggas ini mau dalam bentuk telur atau daging, ketika dimasak sempurna kita bisa mengonsumsinya. Tetapi di sini penularan ke manusia disebutkan bisa melalui konsumsi daging, tapi memang kalau konsumsi daging dan telur ini tidak dimasak dengan sempurna. Kemudian ini juga ya, di sini terlihat bahwa jenis-jenis yang dibawa unggas ini ada semacam kita sebut saja unggas liar yang bermigrasi, misalnya hewan-hewan unggas air. Kemudian mereka saling menginfeksi saya pergi ke sana pergi ke sini itu saya menginfeksi, dan varian virus itu di sini ada dua H6N6, H5N1 seperti itu. Kemudian virusnya berevolusi menjadi H5N6. Kemudian yang ini setelah berevolusi lagi bisa menginfeksi jenis-jenis unggas yang lain. Di sini kelihatan ada ayam dan bebek ya. Jadi yang menginfeksi ayam ini dituliskan di sini ada H9N2, H5N6. Kemudian untuk unggas air itu ada H6N6 dan H5N1. Ini semua yang perubahan virus itu ya. Jadi di sini katanya yang menular ke manusia itu bagian yang di bawah ini tuh. H9N2, H5N6, H6N6 dan H5N1. Itu yang bisa menular ke manusia. Itu sudah merupakan evolusi dari jenis-jenis virus yang dari atas ini, dari unggas-unggas air itu begitu ya. Kemudian pencegahannya melalui vaksinasi, hanya melalui vaksinasi. Karena kita kan sudah tahu, pokoknya penyakit yang disebabkan virus tidak bisa disembuhkan. Pengobatan lah, tidak bisa pengobatan ya. Ini kalian lihat di gambar ini menjijikkan ya, ada cairan yang keluar dari mulutnya itu sampai menggantung seperti itu. Ini untuk ayam petelur. Kemudian kalau untuk manusia ya, pencegahan flu burung ini zaman dulu ya, jangan menyentuh hewan yang sakit atau hidup tadi memang terinfeksi. Kemudian jangan berinteraksi ya, jangan berinteraksi terhadap si unggas yang sudah memang terinfeksi. Kalau memang kita sebagai pekerja kandang dan unggas-unggas kita belum terinfeksi, maka sudah selayaknya kita memberikan biosecurity, menerapkan biosecurity yang tinggi, pembersihan yang rutin, menggunakan peralatan yang memadai, kemudian penanganan unggas yang terinfeksi flu burung ini dengan benar, misalnya tadi tidak menyentuh secara langsung dibakar sebelum dikubur seperti itu. Kemudian setelah kita bersentuhan dengan unggas, kita mencuci tangan dengan sangat bersih, begitu ya. Kemudian kita masuk ke flu babi. Sebelumnya kan kita ada membahas sebenarnya kalau mata kuliah atau bagian ini ya sebelum UTS ini sebenarnya lebih membahas penyakit yang menyerang unggas seperti itu. Tetapi flu babi pada waktu itu kan ada juga kasusnya yang ternyata bisa flu babi bisa terkena ke unggas, bisa juga kena ke manusia seperti itu. Makanya masuk di sini juga. Jadi swine influenza atau flu babi ini disebabkan oleh virus influenza tipe A, sama kayak flu burung ya, orthomyxovirus. Jadi ini katanya erat kaitannya dengan swine influenza. Jadi ya, swine influenza, equine influenza dan avian influenza. Nah, makanya ini karena jenis virusnya itu hampir mirip dan merupakan famili orthomyxovirus ya. Merupakan famili orthomyxovirus, mirip sama yang tadi. Makanya ini karena hampir-hampir mirip, ternyata ada juga yang bisa semacam kontak silang seperti itu.
Bisa menyerang babi, bisa menyerang unggas, bisa juga menyerang manusia. Jadi karena jenis virusnya hampir sama, karena famili Orthomyxoviridae ini, Orthomyxovirus, akhirnya ini pun masuk menjadi pembahasan meskipun ini ya, flu babi misalnya. Tetapi kita sebut saja non ruminansia ya. Karena unggas sama ayam kan sama-sama non ruminansia. Jadi masuk di sini aja sedikit. Kemudian tahun 2009 ini dilaporkan menginfeksi unggas. Nah, di sini dibilangnya menginfeksi unggas, babi dan manusia, anjing, kucing dan hewan lainnya. Jadi tidak hanya unggas dan babi ya, atau ke manusia waktu itu sempat kasus zoonosis, tetapi juga hewan-hewan lainnya katanya, bahkan anjing dan kucing, hewan peliharaan. Ya. Nah, saya sebut virus itu kan bisa H5N1, H1N1 seperti itu. Kemudian hanya itu adalah hemagglutinin dan N-nya adalah neuraminidase. Ya, nanti misalnya tiba-tiba ditanya H5N1, H-nya sama N-nya atau apa gitu. Ini namanya. Kemudian ini mudah menular pada region yang tropis. Katanya di sini. Pada wilayah 4 musim menyebar lebih cepat pada musim gugur saja. Jadi di sini kita kenapa bisa menular lebih cepat pada region tropis? Karena virus itu kan kita tahu dalam kondisi yang lebih hangat dia cenderung gak cuma virus bakteri misalnya dalam kondisi yang cukup hangat yaitu tropis ya panas ya gitu. Mereka berkembang dengan sangat cepat. Di sini kenapa yang 4 musim itu menyebar pada cepat pada musim gugur? Mungkin kondisinya itu hampir mirip kita sebut saja seperti ini ya. Setelah musim panas atau ini mendekati musim apa sudah musim panas atau musim gugur itu suhunya tuh sangat-sangat pas atau mirip dengan ini mungkin kalau di kita mungkin mirip seperti kita kan hanya dua musim musim kemarau dan musim hujan tapi musim yang di musim gugur yang di wilayah 4 yang ada 4 musim ini mungkin mirip dengan kondisi yang kayak seperti kita ya pada saat uh, wabah penyakit mudah inilah meningkat seperti itu. Kemudian ini kalau virus flu babi katanya memperbanyak diri pada jaringan epitel bronkus, saluran pernafasan juga ya, pada infeksi 16 jam. Jadi kalau 16 jam dia masih menginfeksi saluran pernafasan hingga menyebabkan nekrosis. Nekrosis tadi sudah terlihat ya. Misalnya ada semacam kalau di paru-paru kita, kalau di ronsen sepertinya ada titik gelap, titik wilayah yang gelap seperti itu. Itu merupakan salah satu nekrosis juga. Kemudian kerusakan saluran pernafasan dan adanya lendir dari tenggorokan pada infeksi 24 jam. Nah, kalau tadi di bronkus dia selama 16 jam menginfeksinya di sana, kemudian nanti hasilnya itu selama lama kelamaan dalam waktu 24 jam infeksi 24 jam ya, nanti ada lendir dari tenggorokan. Itu sudah menunjukkan uh, uh, infeksi yang lebih jauh. Kemudian gejalanya adalah suhu tubuh tinggi, demam, anoreksia, batuk, lesu, adanya cairan dari mata dan hidung. Bisa dari mata dan hidung ya. Kalau ND sama itu avian influenza kan tadi lebih ke cairan dari hidung dan mulut. Tapi kalau ini flu babi bisa dari mata juga keluar. Kemudian jika terinfeksi dan sehat, produksi maksimal tidak akan tercapai. Hal ini hampir mirip untuk semua jenis penyakit virus ya. Kalau dia sudah terinfeksi, kemudian sudah sehat kembali, misalnya tubuhnya sudah kuat menangani virus yang ada di dalam seperti itu. Tetapi biasanya produksi maksimal tidak akan dicapai. Itu yang menjadi semacam hal yang paling penting kita pahami dalam penyakit virus ya. Misalnya ketika kelompok ternak kita terinfeksi, produksi maksimalnya itu tidak bisa terlihat lagi karena butuh waktu lama juga untuk menyembuhkan dirinya ya. Jadi misalnya sejumlah pakan yang dikonsumsi itu sudah seharusnya bisa dikonversi menjadi daging, misalnya dalam unggas broiler. Tetapi kalau dia terinfeksi penyakit terutama yang disebabkan oleh virus, maka dia butuh waktu untuk memperbaiki dirinya dulu. Sehingga pas dia memperbaiki dirinya, banyak nutrisi yang malah dipakai untuk memperbaiki diri dan bukan dikonversi menjadi daging. Hal itu bisa menyebabkan efisiensinya kan, sudahlah dia terinfeksi, efisiensi pencernaan terhalang dan akhirnya juga nanti dalam misalnya akan dipanen dalam umur 40 hari ya. Dalam umur 40 hari nanti hewan yang sudah terinfeksi, unggas yang sudah terinfeksi tersebut tidak bisa mencapai umur yang kita harapkan. Begitu. Kemudian kalau untuk babi ya, kematian pada anak babi kalau untuk babi. Kemudian penurunan kesuburan induk hingga keguguran fetus. Ini lebih hampir sama juga sebenarnya ya. Selain menginfeksikan meskipun di awal tadi dia menginfeksi saluran pernapasan, tetapi efeknya bisa sampai memengaruhi saluran reproduksi ini hingga keguguran fetus seperti itu. Oke, kalau untuk flu babi pengobatannya sama, tidak ada pengobatan pasti untuk virus ya, karena ini virus juga. Flu babi, influenza virus ya, flu babi
flu burung, Ende sama-sama virus. Jadi pengobatannya itu tidak ada. Nah, bukan pastilah seperti itu. Karena memang virus itu tidak bisa diobati, hanya dicegah bisa. Ditangani setelah terinfeksi virus bisa. Salah satunya dengan pemberian antibiotik. Antibiotik itu hanya mencegah infeksi sekunder. Misalnya gini, misalnya suatu ternak, seekor ternak terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh virus, dan si virus ini menyerang saluran pernapasannya. Si virus ini menyerang saluran pernapasannya ya. Kemudian ketika saluran pernafasannya itu diserang, maka terjadi semacam nekrosis tadi, kan sudah pada tahu ya, semacam ada luka lah, kita sebut luka aja di dalam, luka di dalam. Kemudian dia terinfeksi virus, ada luka di dalam. Kalau tidak ditangani, maka lukanya akan semakin banyak sel yang rusak gitu loh. Karena memang si virus itu kan merusak sel. Jadi kalau memang dinding-dinding saluran pernafasan itu sudah terinfeksi sel, maka dindingnya itu akan rusak. Itu tadi makanya ada nekrosis ya. Ada semacam luka lah gitu, atau tanda luka ya. Kemudian fungsi pemberian antibiotik ini adalah misalnya nih, kalau memang ini sudah luka, maka kemungkinan bakteri yang lain akan merusak sel itu kan jadi bisa masuk. Jadi bisa semakin berkembang di sana seperti itu karena memang ada luka, ya kan? Tetapi dengan pemberian antibiotik, maka penyebaran bakteri yang patogen di dalam saluran pernafasan itu bisa dicegah. Jadi hanya untuk menghindari infeksi sekunder, bukan infeksi utamanya seperti itu. Ketika kita memberikan antibiotik, tujuannya adalah bukan untuk membasmi si virusnya, tetapi hanya untuk mencegah bakteri yang tumbuh di permukaan yang sudah dirusak oleh virus. Seperti itu, makanya disebut infeksi sekunder. Kemudian untuk pencegahannya sama ya, biosecurity ya. Free stress, kepadatan kandang diperhatikan, dan kebersihannya. Free stress, jangan biarkan ternak kita itu mengalami stres panas atau stres dingin. Atau stres suara, pokoknya jangan membiarkan dia stres ya. Kalau dia stres, ada pengaruhnya terhadap imunnya juga. Imunnya semakin menurun, maka akan terkena, bisa diinfeksi virus lebih mudah. Kemudian kepadatan kandang juga bisa berkaitan dengan stres, bisa juga berkaitan dengan rebutan pakan, bisa juga berkaitan dengan jumlah cemaran yang berbahaya di kandang tersebut. Misalnya kepadatan kandangnya melebihi kapasitas, maka jumlah feses yang di sana itu akan jumlah banyak juga. Kemudian hal itu juga berakibat akumulasi amonia di sana lebih tinggi, sehingga bisa juga meracuni si ternaknya sendiri. Setelah meskipun dalam jumlah yang sedikit tapi tidak terlihat ya, karena ini kan amonia baunya tidak ada seperti itu. Jadi kita tidak tahu sebenarnya dia sudah mengalami stres karena amonia atau tidak. Jadi semakin padat kandangnya, kemungkinan untuk berpengaruh buruk ke si ternaknya itu pun lebih banyak. Oke, maka untuk itu di sini diperhatikan ketiga ya, kebersihannya. Jadi kebersihannya dijaga. Dengan kebersihan dijaga, ternaknya nyaman, berarti tidak stres ya. Ternaknya nyaman kan lebih sehat, bisa beraktivitas dengan baik, bisa beristirahat dengan baik dan segala macamnya. Kemudian cemaran dan akumulasi zat berbahaya di kandang itu pun akan menjadi sedikit karena memang kandangnya sudah bersih seperti itu. Maka ini akan membuat si ternak kita ini menjadi lebih kuat terhadap serangan penyakit tertentu. Kemudian ada vaksinasi untuk pencegahannya. Sudah sama fungsinya, menghasilkan kekebalan tubuh di dalam tubuh yang divaksin seperti itu. Di sini khusus ada kontrol impor. Jadi misalnya ini juga bisa berlaku untuk yang lain ya, tetapi mungkin kalau di peternakan babi misalnya ada juga babi daging yang dari luar masuk ke kita. Unggas juga hampir sama mungkin ya, tetapi mungkin untuk unggas untuk beberapa waktu ke belakang sudah tidak ada impor lah, seperti ini sudah bisa dipenuhi dalam negeri. Kemudian untuk jenis daging yang lain bisa juga ya, atau ternak yang lain bisa juga. Karena misalnya ada penyakit yang mewabah di Australia, maka kita menghindari dulu impor daging dari sana seperti itu. Jadi sama untuk babi ya. Berarti di sini konteksnya ada juga kita mengimpor daging babi misalnya. Maka kalau disebut di sini kontrol impor, maka kita harus pastikan dulu ternak yang masuk ke wilayah kita itu harus dijamin dulu tidak terinfeksi virus dan tidak mengandung penyakit yang berbahaya yang kira-kira bisa nanti menginfeksi ternak-ternak yang kita miliki seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke infeksi bronkitis, hampir sama ya, tetap menyerang saluran pernapasan. Kemudian ini menurunkan produksi dan kualitas telur, sama kayak yang tadi juga. Dia menurunkan produktivitas dan produksi telur. Jadi kita bisa semacam menyimpulkan di awal ya di sini ya. Dari tadi penyakit yang kita alami itu ternyata juga meskipun hanya menyerang saluran pernafasan ya, ternyata juga menurunkan produksi telur atau kualitas telur, atau ini berarti yang tadi kan kesuburan misalnya. Ternyata sama-sama menyerang kesuburan. Artinya saluran reproduksinya juga dipengaruhi.
Ini ya, dari infeksius bronkitis itu atau IB sering kita bilang ya, bukan inseminasi buatan ya. Tapi di unggas itu penyakit infeksius bronkitis itu kan disebut juga IB. Kemudian ini kelihatannya seperti apa? Ini ada semacam pembengkakan di matanya itu semacam apa ya? Ada semacam pembengkakan di matanya itu loh, sampai di mulut juga terlihat itu, kemudian di bagian hidungnya juga. Jadi infeksinya itu kalau yang tampak di luar itu seperti itu. Kemudian sama, karena ini disebabkan oleh virus, maka dia juga pencegahannya melalui vaksinasi. Ada melalui semprot, air minum, dan tetes mata. Sama seperti yang sebelumnya, kalau untuk tetes mata penggunaan individual ya, misalnya ternaknya sedikit bisa dipakai tetes mata. Atau memang spesifik yang mau diobati siapa, bisa menggunakan tetes mata. Tetapi kalau sudah dalam jumlah yang sangat banyak, lebih baik kita menggunakan semprot atau air minum. Oke? Jadi infeksi bronkitis ini sangat terlihat jelas pengaruhnya di mana ini. Coba lihat di sudut kanan bawah ini terlihat kelainan-kelainan bentuk telur. Ini yang gagal ini ya. Ada telurnya yang tipis atau semacam lembek seperti itu, kemudian yang tidak beraturan seperti itu. Ini merupakan akibat dari si virus ini ketika menyerang unggas. Kalau dalam ini unggas bertelur ya. Ini telurnya berpengaruh seperti ini. Oke, sudah dijelaskan tadi ini disebabkan oleh virus. Nama virusnya IBV, Infectious Bronchitis Virus. Ini merupakan jenis gamma coronavirus. Ini hampir mirip coronavirus yang gamma coronavirus. Jadi hampir mirip, berarti bentuknya juga bulat ya. Ini merupakan salah satu jenis virus tersebut yang menginfeksi, satu-satunya jenis virus tersebut yang menginfeksi, yang infeksius ya pada unggas. Jadi katanya banyak jenis gamma coronavirus ya. Jadi ternyata jenis inilah yang kebetulan menyebabkan penyakit IBV ini adalah satu-satunya jenis gamma coronavirus yang menyebabkan penyakit pada unggas. Oke. Kemudian katanya ini menular melalui udara, feses hingga peralatan kandang, hampir sama. Jadi ini sudah terlihat kan sebenarnya menular melalui udara, feses, peralatan kandang, cairan tubuh. Jadi sebenarnya kita sudah tahu ini sebenarnya ini bahwa sebenarnya penyakit-penyakit tersebut bisa menular ke kita itu, ke ternaknya itu melalui segala sesuatu yang ada di sana. Udara, feses, peralatan kandang seperti itu. Tetap kalau memang udaranya kan seperti di kandang misalnya ada penyakit di sana, akhirnya karena aliran udaranya kan pasti ada terbawa ke seluruh kandang itu, maka ternak kita itu bisa terinfeksi dalam jumlah yang sangat banyak seperti itu ya. Kemudian masa inkubasi virus ini adalah 24 sampai 48 jam. Jadi masa inkubasinya ya. Misalnya kalau hari Minggu ini si ternak kita itu terpapar virus ini, maka 24 sampai 48 jam kemudian baru terlihat gejalanya. Seperti itu masa inkubasi ya. Oke, kita lanjutkan. Infeksi tergantung pada, nah ini katanya. Jadi kan bisa juga meskipun virus itu bisa menginfeksi segala macam ya, tapi analogi sederhananya adalah misalnya virus corona nih. Ada yang terpapar virus tapi tidak kena, ada yang terpapar sedikit doang bisa langsung kena parah seperti itu. Maka di sini hampir sama juga dengan penyakit pada unggas ini ya, oleh virus. Infeksi tergantung pada strain virus, karena kita ulangi sekali lagi, virus itu selalu berevolusi dan selalu berubah-ubah. Jadi kadang-kala dia semakin ganas, kadang-kala dia tidak terlalu ganas seperti itu. Jadi kalau strain virusnya misalnya, ternak kita terpapar strain virus memang yang kebetulan paling ganas, maka ternak kita itu bisa parah gitulah, terkena penyakit semuanya bisa hampir, ya terutama virus ya, penyebarannya bisa menyeluruh seperti itu. Tetapi kalau memang strain virusnya ini bukan yang virulensinya sangat tinggi, bisa saja ternak kita biasa-biasa saja. Seolah-olah misalnya hanya menunjukkan gejala sedikit, produksi yang tidak terlalu menurun seperti itu. Kemudian juga infeksi ini juga tergantung pada umur si ternak itu sama strain ternaknya. Jadi meskipun nanti tadi kan misalnya berpengaruh pada unggas seperti kita tahu, burung tuh unggas gitu, ayam lah seperti sini. Tapi kan ayam broiler atau ayam broiler sekalipun kan banyak strainnya tuh, ada ayam kop, ayam ros seperti itu. Jadi memang bisa saja dia perbedaan strain tersebut menyebabkan respons yang berbeda terhadap si virus ini. Kemudian status imun dan pakan tetap ya, status imunnya. Kalau memang dari misalnya tadi yang sudah di awal itu, di sini juga disebut ini ada stres dingin misalnya. Kalau dia dalam stres panas atau dingin, biasanya si ternaknya itu imunnya semakin rendah. Kalau ada penyakit yang menyerang langsung bisa terinfeksi, seperti itu ya. Kemudian dan pakan. Kalau memang pakannya mencukupi kan harusnya proses fisiologis semua di dalam tubuhnya baik, termasuk dalam pencegahan
termoregulasi segala macam, dan pencegahan penyakit melalui imun yang dihasilkan di dalam tubuhnya. Oke. Kemudian gejala yang paling nyata adalah infeksi pernapasan, sama dengan penyakit-penyakit sebelumnya ya. Kemudian gejala lebih lanjut ini adalah pembengkakan area nasal, seperti yang tadi ya. Di gambar itu kita sudah melihat ada semacam pembengkakan di daerah nasal dan dekat mata juga tadi bisa tuh. Jadi ada pembengkakan di situ. Oke, ini karena ini seperti itu ya. Di foto yang tadi kan ada terlihat di slide pertama tentang IB ini kan terlihat pembengkakan di arah mata itu sama mulut. Kemudian ada juga foto telur itu gitu. Jadi karena ini besar pengaruhnya terhadap produksi telur, perubahan saluran reproduksi lah gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa produksi telur bisa turun hingga 70%. Kalau ini menyerang suatu farm petelur, maka kerugiannya sangat luar biasa ya. Terutama itu tadi, kelainan bentuk telur itu. Misalnya meskipun kita tidak terlalu melihat gejalanya seperti yang digambar ini, ada bengkak di mata atau di hidung segala macam, tetapi ternyata nanti cangkang telurnya lunak lah, cangkang telurnya kasar gitu, atau ada juga yang kasar, ada yang berkerut, ada kulit telurnya pucat, ukurannya kecil, ada putih telurnya encer seperti itu. Jadi mutlak berpengaruh pada telur ya. Jadi ini salah satu penyakit memang yang berpengaruh sangat besar pada telur. Oke. Kemudian mortalitasnya dari 5 sampai 60. Terkadang kalau cuma 5 kan tidak terlalu luar biasa efeknya gitu loh. Tetapi ketika dia sudah paling ganas misalnya bisa sampai 60%, tetap saja sangat-sangat merugikan. Kalau di ND tadi kan bisa sampai di atas 75% bisa kematiannya tuh. Tapi yang khusus si IB ini untuk ayam petelur, saluran reproduksinya yang terserang ya, hingga produksi telurnya itu bisa turun sampai 70% seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk penyakit yang dibahas untuk yang terakhir ya, penyakit yang dibahas terakhir untuk pertemuan yang ini. Ada infectious bursal disease atau gumboro, IBD. Jadi kan tadi IB. Jadi sekarang infectious bursal disease IBD atau penyakit gumboro. Ini penyebabnya IBD virus. IBD virus ya. Kemudian gejalanya adalah infeksi saluran pencernaan, rontok bulu, dan dehidrasi. Ini sedikit berbeda dengan jenis-jenis penyakit yang sudah kita lihat di awal ya. Kalau yang awal semua tadi kan menginfeksi saluran pernafasan, meskipun nanti pada akhirnya menginfeksi saluran reproduksi atau saluran pencernaan. Tetapi di IBD ini tidak disebutkan gejala yang paling terlihat itu adalah infeksi saluran pernafasan. Malah ini lebih-lebih ke saluran pencernaan ya. Kemudian ada rontok bulu juga hingga dehidrasi katanya. Kalau ini infeksi saluran pencernaan bisa diare ya, seperti di gambar yang di bawah itu. Kemudian dia kaitannya juga dengan dehidrasi. Kalau ternak bahkan manusia juga ya. Kalau dia infeksi saluran pencernaan yang menyebabkan dia diare, maka dia akan mengalami dehidrasi. Begitu. Kemudian ada juga sini rontok bulu. Karena dengan terganggunya saluran pencernaan, maka dia juga metabolismenya juga pasti akan terganggu kan, untuk penyerapan nutrisi ke dalam seluruh jaringan tubuhnya, untuk sel tubuhnya gitu. Maka terdapat juga gejala yang rontok bulu ini. Tidak bisa menjaga kekuatan si bulu itu menempel di dalam tubuh si ternak karena memang metabolismenya kan sudah terganggu karena si virus ini menginfeksi saluran pencernaan. Oke. Kemudian penyebaran penyakit cepat tapi mortalitas rendah. Nah, sedikitnya ini ya. Penyebaran penyakit ini cepat katanya, tetapi mortalitas rendah. Ini untungnya sedikit ya. Untung mortalitasnya rendah gitu. Meskipun cepat. Kemudian ada lesi mikroskopis dan ada makroskopis pada kulaka. Kalau lesi mikroskopis ini semacam lesi itu ya, kayak bekas luka seperti itu. Mungkin ada nekrosis ya, hampir mirip, tapi kalau lesi itu kayak semacam bekas luka ya. Itu mikroskopis dan ada makroskopis. Ada pada kulaka terlihat seperti luka seperti itu. Itu yang menyebabkan juga infeksi saluran pencernaan ya. Sampai misalnya tadi yang diare segala macam gitu. Kemudian pencegahannya melalui vaksinasi. Sama. Pokoknya pencegahan yang disebabkan oleh virus adalah melalui vaksinasi, harus diingat. Dan pengobatan yang spesifik tidak ada karena memang virus itu tidak bisa diobati. Hanya menunggu kekebalan si tubuh itu untuk tidak menghasilkan reaksi yang buruk lah. Tidak bereaksi yang buruk lah dengan si virus tersebut. Oke, terdapat dua jenis virus penyebabnya si IBD ini. Ada serotype 1 dan ada serotype 2. Kalau serotype 1 penyakitnya pada unggas. Jadi kalau memang si virus serotype 1 itu dia menyebabkan penyakit pada unggas.
Serotype kedua ada pada unggas dan kalkun, tidak menunjukkan gejala klinis. Berarti serotype 1 misalnya ada gambar tadi kan, ada lesi pada kloaka misalnya. Itu merupakan serotype pertama, penyakit pada unggas secara umum, dan dia menunjukkan gejala ya, yang seperti yang tadi. Tapi kalau serotype 2 pada unggas dan kalkun ini tidak menunjukkan gejala klinis katanya. Jadi kita tidak bisa terlalu meyakinkan diri bahwa si ternak itu terinfeksi penyakit ini atau tidak. Seperti itu ya. Kemudian sama, tidak ada pengobatan. Pencegahan hanya melalui vaksinasi. Jadi kita bisa kesimpulan ya. Tidak ada pengobatan hanya melalui vaksinasi. Itu untuk virus. Hanya melalui vaksinasi. Hanya itu pun untuk pencegahan seperti itu. Maka dari itu, biosecurity tetap harus dijaga. Makanya saya buat di sini huruf besar semuanya. Biosecurity. Biosecurity harus dijaga karena memang biosecurity itu memengaruhi kesehatan dan infeksi penyakit dan hingga penyebaran penyakit yang ada, sumber penyebaran bibit-bibit penyakit ya, yang ada di dalam satu farm. Begitu ya. Kalau di sini kata untuk vaksinasi bisa melalui tetes mata, bisa juga melalui air minum. Kita sudah tahu tadi, sudah dibahas di awal, mengapa ada yang tetes mata, mengapa ada yang air minum, dan konteksnya mengapa lebih memilih tetes mata atau lebih memilih air minum seperti itu. Oke, sebagai kesimpulan ya, di sini penyakitnya tuh ada 5, jadi 4 yang di awal itu semuanya menginfeksi saluran pernafasan, tetapi juga menginfeksi saluran pencernaan dan reproduksi. Tetapi khusus yang bagian IBD ini, dia lebih khusus menginfeksi saluran pencernaan, seperti itu. Sama, pencegahan hanya dengan vaksinasi dan tidak ada pengobatan yang jelas, karena dia merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Maka dari itu, pencegahan yang paling luar biasa adalah vaksinasi dan penerapan biosecurity yang sangat ketat. Kalau memang di sini terkadang kita melihat peternakan ada yang tidak terlalu menerapkan biosecurity, karena mereka mungkin belum mengalami serangan virus yang benar-benar luar biasa, mematikan seperti itu. Kalau misalnya seandainya beberapa farm itu ada yang menganggap ngapain diberikan penerapan biosecurity yang rumit dan mahal seperti itu. Karena mungkin mereka belum mengalami kejadian seperti itu. Terkecuali mereka akan mengalami seperti itu ya, misalnya ternaknya mati 70% atau dia merupakan peternak petelur, terus tiba-tiba ayam yang tidak bertelur 70%, begitu, hal itu akan benar-benar mengubah pola pikir seseorang ya. Jadi memang kan kalau kata orang lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi konteks biosecurity adalah seperti itu. Udah, kalau di manusia hanya untuk membuat sehat segala macam ya. Tetapi kalau ternak karena ada sistem yang harus kita terapkan untuk membuat peternakan itu beruntung gitu loh. Karena itu usaha gitu ya. Jadi memang biosecurity menjadi sangat penting. Begitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan ini. Kita diskusikan pada saat kuliah menggunakan Zoom. Terima kasih.